PPBM ini sama seperti itu? Enggak, ada peningkatan lagi. Cuman ya untuk ini kan kami baru pencanangan. Kedepannya dari pencanangan itu ada tahapan-tahapannya yang berbeda dengan tahapan-tahapan yang setelah dilalui untuk mendapatkan predikat dari BBK, untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah itu ada lagi, tetap ada 6 perubahan. Tetap ada. Kemudian tahapannya seperti apa saja Pak? Tahapan dalam setelah pencanangan ini, pencanangan zona integritas ini apa yang akan dilakukan setelah ini? Oke. Baik Pak, tapi sebelum saya menjawab itu, saya ada sedikit saya mau sampaikan terkait dengan program-program yang telah kami buat untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Itu ada empat pelayanan ke masyarakat, pelayanan publik ke masyarakat. Salah satu itu ngopi, ngobrol pintar, jasa di warung kopi 81 itu di Jalan Lingkar. Nah itu pun kita buat semacam konsultasi hukum, ya ini kita selenggarakan hari Jumat. Terus yang kedua teras aspirasi, ya itu untuk lebih berinteraksi lagi kepada masyarakat yang ingin memberikan aspirasinya ke Kejaksaan Negeri Ponto. Yang ketiga ngerujak, ini salah satu programnya juga Pak yang kita tunjukkan pada saat penilaian dari tim Kemenpan RB. Kemudian ada pengantaran tilang dan barang bukti secara gratis. Nah, ini keempat program pelayanan publik ini itu masih tetap berjalan. Nah, jadi masyarakat masih bisa mengakses. Nah, bukan berarti setelah kita dapat WBK, kan kita mau WBBM, jadi program yang lama ditinggalkan, tidak. Malah program yang lama itu sekarang kami masih evaluasi apakah ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kita maunya kan lebih sempurna, tapi kalau yang sempurna sekali kan tidak ada. Tapi kita mau menuju ke arah situ. Itu yang penyampaian untuk program-program yang kita telah buat untuk mendapatkan predikat WBK. Kalau untuk WBBM ini sebenarnya sih hampir sama. Kita pencanangan dulu, zona integritas dari wilayah bebas dari korupsi menuju ke wilayah birokrasi bersih melayani. Tahapan pertamanya kita canangkan zona integritas. Salah satunya penandatanganan fakta integritas untuk internal kami. Yang kedua kita apel pencanangan. Apel pencanangan. Oh, ada apel. Iya, ada apel pencanangan. Itu tahapan awal. Kemudian selanjutnya kita membuat program pelayanan publik yang akan kita berikan ini ke masyarakat. Selain dari program yang telah kita buat untuk WBK, ada lagi kita juga buat program untuk mendapatkan WBK. Ya, program baru. Itu salah satunya kita buat namanya Bala Aspirasi. Itu merupakan upgrade dari teras aspirasi. Bala aspirasi. Ya, Bala aspirasi. Nah, itu metodenya begini. Kalau teras aspirasi kan kita buka kalau masyarakat ada yang menyampaikan aspirasi, ya. Tapi di Bala aspirasi ini kita memang buat setiap bulan, di awal bulan di hari Jumat itu kita buka. Tempatnya tetap sama di teras kejaksaan, tapi kita buka semacam ruang untuk publik. Kalau misalkan kita kan pakai spanduk tuh, aspirasi. Ya, kalau misalkan masyarakat lihat, oh ya sudah mampir, hanya untuk menyampaikan aspirasi, saya ya sudah, silakan. Dan itu juga di sana juga ya kita siapkan juga, kita sesederhana mungkin kita siapkan ya macam kopi, macam teh atau kasne untuk
untuk masyarakat yang ingin menyatakan aspirasi. Tapi udah panasan, udah kehujanan nih. Tapi teras kita kan tertutup. Siapa yang kopi lagi? Ya, teras kita kan tertutup. Teras kita tertutup. Jadi bebas dari matahari, sinar matahari. Tapi itu kita buka setiap awal bulan, silakan. Nah, itu pun sudah kami sampaikan seperti beberapa hari terakhir kan bukan ada demonstrasi di kantor. Nah, kami sampaikan silakan datang. Setiap awal bulan kita buka aspirasi. Silakan. Misalkan kemarin di mereka demo kan mereka menyampaikan aspirasi. Aspirasi dari mereka itu silakan tanyakan lagi. Bagaimana tindak lanjutnya dari kami? Sempat dan sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Terus juga kita sudah sampaikan juga ke mitra-mitra kami di kejaksaan seperti Polri, seperti Rutan, terus lagi dari pengadilan juga. Kita buka forum di sana, forum diskusi. Lebih ke forum diskusinya. Nah, terus juga selain dari sana ya kita juga bisa membuka juga seperti kemarin pada saat kita buka pertama ada dari bagian hukum Pemda ke kantor istilahnya untuk sharing ya sudah kita terima betul kita buka mereka datang ya kita terima di sana. Kita sharing di situ kita diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua tetap kita bikin juga seperti WBK juga namanya bersama ngobrol pintar di orang biasa tapi kita upgrade lagi. Selain kita hanya kalau kemarin itu sistem kita pasif. Kami standby di situ, programnya juga setiap hari Jumat, setiap minggu di warung kopi satu kecuali untuk tahun ini minggu pertama tidak. Karena kan kita berbenturan dengan aspirasi, jadi untuk minggu kedua dan sampai minggu keempat. Itu kita buka. Kalau untuk WBK itu ngopinya hanya sebatas kami pasif. Kalau kami standby di sana di warkop itu, kalau ada masyarakat mau datang, tanya silakan. Itu kita ambil pasif. Tapi untuk selanjutnya kita juga tetap buka. Kita semacam undang lah. Kayak tokoh-tokoh masyarakat. Ini boleh dibuka ya? Iya boleh. Ya kita ngobrol-ngobrol di sana. Biar pintar juga. Lebih santai lagi. Pemahaman lah mengenai hukum. Jadi tetap yang lama ya kita tetap salah satu kita pasti. Cuma untuk memberikan warna baru ya kita undang. Ya tahu dari situ kan masyarakat akhirnya kan mengetahui lebih interaktif ya. Itu yang untuk program kedua. Terus lagi program ketiga juga tetap merujak juga, tapi kita update. Kalau tahun sebelumnya kita untuk WBK itu kan lebih ke tupoksi kami. Tupoksi kejaksaan sendiri bidang-bidangnya apa. Tapi untuk ke depan kita akan bahas misalkan hal-hal yang update sekarang ya, ataukah misalkan seperti saya ambil contoh seperti narkotika. Nanti kita buka forum juga, kita sampaikan dulu materi dan kita buka interaktif. Interaksi isu-isu tentang kekerasan, perempuan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kita update semua. Terus selanjutnya juga rencana juga ini kami tupoksi kami ini kan kejaksaan ini yang utamanya kan di bidang penuntutan. Itu saya jelaskan secara umum ya Mbak ya. Kan salah satunya berarti kan seperti persidangan. Itu di persidangan di pidana umum itu kan setiap untuk membuktikan suatu perkara kan harus ada alat bukti yang utama itu saksi. Kalau itu saksi, kalau orang menjadi saksi untuk di dalam suatu perkara itu kewajiban yang bersangkutan harus memberikan keterangan dan hadir di persidangan. Itu kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tapi untuk memudahkan masyarakat ini untuk memenuhi kewajiban tersebut, kita juga punya program antar jemput saksi.
Iya. Jadi kalau misalnya ada persidangan hari ini, misalkan Pak ini, saya bukan mengarahkan ke sana ya. Jangan sampai Pak jadi saksi, apalagi saksi pembunuhan. Kalau Mbak Dani misalnya jadi saksi, jadwal sidang hari ini. Nanti kami hubungi Mbak Dani misalkan tidak ada kendaraan atau ke apa untuk ke apa namanya menuju ke pengadilan untuk memberikan kelas sebagai saksi, itu kami jemput. Free, gratis. Free Pak ya, dia jemput sama orang kejaksaan. Ya, gratis. Cuman nanti kalau sudah dijemput harus juga dikasih tahu sama tetangga, jangan sampai dia bilang, wih kenapa itu dijemput sama jaksa. Kalau rumahnya jauh gimana Pak? Saya di Rumbiang. Iya, intinya tetap. Ya, intinya tetap. Nah, tapi kan kita untuk memaksimalkannya kan untuk apa namanya menghadapi jadwal sidang kan, jangan sampai juga nanti kesorean. Ya, jadi kita nanti tetap apa namanya nanti timnya lah. Ini kan ada timnya juga. Nanti dia bagaimana untuk implementasinya. Terus juga kita juga punya program Jaga Desa juga. Jaga Desa. Nah ini Jaga Desa ini kan untuk memberikan semacam apa ya, semacam pemahaman hukum lah kepada aparatur pemerintah di tingkat desa, bagaimana cara untuk menggunakan dana desa itu dengan baik dan benar ya, supaya dan juga untuk memberikan pemahaman kalau aparatur desa itu menyalahgunakan kewenangannya atau menyalahgunakan dana desa itu kan pasti ada akibat. Kita program ini kita utamakan untuk pencegahan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini bentuk kegiatannya seperti apa ya? Bentuk kegiatannya nanti sosialisasi. Ya, kita sosialisasi desa-desa. Terus lagi juga kita buka juga konsultasi hukum. Supaya karena desa ini kan merupakan garda terdepannya pemerintah daerah, ya karena desa ini kan lebih cepat untuk untuk melaksanakan program pemerintah ke masyarakat, karena dia kan langsung menyentuh masyarakat, ya lebih menyentuh masyarakat. Makanya karena dia garda terdepan, kami kejaksaan membuat program Jaga Desa supaya aparatur pemerintah desa ini dia bekerja juga maksimal, dan hal-hal yang negatif yang jadi itu kalau bisa tidak terjadi.